Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi adik-adik dengan Kak Irfan ya di channel YouTube Ruang Kair. Kali ini Kak Irfan akan mengajarkan tentang tutorial materi ekonomi mikro, bahasan efek substitusi dan efek pendapatan, penjelasan dan gambarnya ya. Sebelum mulai, adik-adik jangan lupa subscribe dan like channel Ruang Kair ini agar bisa mengikuti materi-materi lanjutan yang akan Kair buat untuk pelajaran-pelajaran yang lain. Oke, kita mulai. Yang pertama, gambarkan efek substitusi dan efek pendapatan untuk barang normal dengan kasus penurunan harga barang X. Oke, kita lihat yang bawah dulu sebelum kita gambar grafiknya. Nah, saat PX mengalami penurunan, maka konsumen yang ingin mempertahankan U tetap, jadi efek substitusi itu nanti diperoleh dengan mempertahankan U tetap. Nah, utilitas yang tetap itu akan bergantung pada jumlah barang. Nah, karena PX lebih murah, maka konsumen yang rasional itu pasti akan menaikkan X. Nah, tetapi kalau dia menaikkan X, tetapi dia juga mempertahankan utilitasnya tetap, maka Y harus turun. Karena jumlah barang biar konstan. Untuk mempertahankan U tetap itu harus konstan. Sehingga efek substitusi untuk barang X adalah menaikkan X1 menjadi X2 dengan diikuti penurunan Y. Ya, nanti kita lihat bergeser kemana dia ya di gambarnya. Kemudian yang kedua, turunnya PX ya, turunnya PX nih. Yang kedua, turunnya PX pada jangka panjang itu akan menaikkan daya beli. Karena ketika harga barang lebih murah, pasti uang nominal yang dipegang oleh konsumen itu bisa membeli barang lebih banyak. Nah, apa dampaknya? Dampaknya garis anggaran GA dan pendapatan real atau dalam hal ini utilitas pendapatan real itu akan naik. Ya, jadi ketika daya beli tinggi, garis anggaran dan pendapatan real akan bergeser ke kanan atas. Cuma nanti pergeseran garis anggaran ini tidak sejajar karena yang berubah hanya salah satu harga, yaitu barang X saja. Jadi dia bergeser ke kanan menyimpang slope-nya. Ya, nanti kita lihat di gambar. Karena barang berikutnya, karena barang normal memiliki elastisitas pendapatan positif. Jadi kalau pendapatan realnya meningkat, maka konsumsi X akan meningkat. Sehingga meningkat dari X2 ke X3. Nah, inilah yang disebut efek pendapatan. Ya. Jadi karena pendapatan realnya naik, barang normal itu efek pendapatannya positif. Positif itu kalau pendapatan naik, pasti konsumsi naik. Berarti X2 akan naik lagi menjadi X3. Sehingga secara keseluruhan X1 akibat efek substitusi, ini adalah efek substitusi, ya, efek substitusi. Kemudian naik menjadi X2. Kemudian X2 naik lagi jadi X3, ini adalah efek pendapatan. Nah, perbedaannya nanti kalau inferior, efek pendapatan negatif. Jadi X2 akan turun menjadi X3, tapi turunnya kecil. Sehingga nanti posisinya X1, X3, X2. Nanti begitu. Kalau barang given lebih ekstrim, turun, efek pendapatan negatif juga, tapi turunnya besar. Sehingga posisinya nanti X3 di bawah X1. Kita lihat nanti ya. Ya. Nah, sekarang kita lihat satu persatu, kita gambar ya. Berarti gambar X1 itu posisinya paling kiri. Sehingga nanti ketika menggambar, kita lihat ke atas ya, ke grafiknya. Ketika menggambar garis anggaran pertama yang agak pendek. Jadi agak ini jangan terlalu landai, agak sedikit ke dalam. Karena nanti posisi X1 itu sebelah kiri. Nah, kita ambil X1-nya ya, ambil X1-nya paling kiri. Di sini X1. Nah, menarik utilitas itu gampang, dari titik ini tarik ke atas menuju sumbu Y, kemudian tarik ke bawah menuju sumbu X. Jangan sampai memotong ya, karena sifat dari garis anggaran itu tidak boleh memotong sumbu. Ya. Kita lihat di sini. Ya. Oke, kita baiki jadi menurun, tapi tidak boleh memotong sumbunya. Ya, ini adalah U1. Oke, U1-nya. Nah, setelah itu
kita tentukan X2. Nah, X2 itu tadi utilitasnya tetap. Sehingga X2 itu harus ditentukan sepanjang U1. X-nya naik, Y-nya turun. Pasti di sini nih. Misalnya contohnya di sini. Jangan terlalu lebar karena X-nya nanti bakal naik lagi. X2 akan naik jadi X3. Ya, X2-nya akan naik jadi X3. Nah, sekarang Kak Ir gambarkan dengan warna berbeda. Setelah X2 kamu tentukan di sini, maka tarik garis yang menyinggung X2. Menyinggung X2 ini yaitu dengan garis putus-putus merah itu ya. Itu garis singgung, anggap aja itu menyinggung. Nah, kemudian setelah X2 ini kamu gambarkan, maka kamu tarik dari sumbu Y ini, nih kayak titikin sini ya. Sejajar dengan, tarik garis sejajar dengan garis merah tadi. Ya, sejajar dengan garis merah tadi. Nah, inilah GA yang baru. Jadi nanti ini GA yang baru yang hitam ini. Yang pertama itu GA1, yang ini GA2. Dia menyimpang, bergeser ke atas tapi hanya berubah slope, tidak sejajar. Karena itu hanya berubah harga barang X-nya saja. Nah, dari garis anggaran yang baru itu baru tetapkan X3. Dan posisi X3 tadi di kanan X2. Berarti di sini misalkan, jangan terlalu jauh, misalnya X2 di situ. Ya, kamu tarik ke bawah, misalkan X3. Nah, dari X3 itu baru kamu gambar U2. U2, tarik ke arah sumbu Y, nggak boleh berpotongan. Gampang kan? Ya, ini adalah U2. Ya, nanti kamu akan dapatkan untuk U2. Nah, itulah efek substitusi dan pendapatan untuk kasus barang normal. Ya, jadi posisinya X1 naik jadi X2 itu adalah efek substitusi. X2 ke X3 adalah efek pendapatan. Ini adalah contoh pertama dari kasus barang normal untuk penurunan harga barang X. Sekarang kita lanjutkan yang kedua, gambarkan efek substitusi dan efek pendapatan untuk barang givens dengan kasus penurunan harga barang X ya. Kita lihat keterangan yang di bawah dulu. Saat PX turun, agar U tetap, maka X-nya akan naik, Y-nya akan turun. Nah, respon perubahan harga, efek substitusi ini karena dia berlangsung jangka pendek, selama konsumen belum mengetahui bahwa penurunan harga itu permanen, maka respon yang dilakukannya ketika harga barang itu murah adalah menaikkan konsumsinya. Jadi X akan naik ketika PX turun. Tapi karena dia tidak ingin utilitasnya berubah, maka Y harus dikurangi. Itu respon awal. Jadi respon awal efek substitusi ini sama untuk barang normal, given maupun inferior sama. Nggak berubah. Jadi X1 akan naik menjadi X2. Untuk kasus penurunan harga PX. Ya. Nah, jangka panjang baru berubah, baru beda. Ketika PX turun, maka daya beli akan meningkat. Nah, karena kalau jangka panjang, konsumen sudah mengetahui, wah ini harga barang X sudah permanen nih, murah nih. Maka daya beli dia akan naik. Apa dampaknya? Garis anggaran. Sama kayak tadi, garis anggaran dan pendapatan real atau U-nya naik. Nah, respon barang normal, barang inferior dan given, itu perbedaannya ada di pendapatan ini. Nah, barang given sama barang inferior itu masuk namanya bad goods economic, barang rendahan. Tapi given lebih rendah lagi barang. Kalau barang inferior, barang rendahan yang sedang. Kalau given itu barang rendahan yang lebih buruk dibandingkan barang inferior. Sehingga apa? Elastisitas pendapatannya sama-sama negatif. Tapi perbedaannya nanti dengan inferior, kalau barang given, efek pendapatan yang naik tadi akan menyebabkan turunnya X dalam jumlah yang besar. Nah, ini perbedaannya. Kalau barang inferior turun juga tapi dalam jumlah yang kecil. Sehingga posisi secara keseluruhan X1 tadi naik menjadi X2. Kemudian efek pendapatan yang negatif tadi akan menurunkan X sampai di bawah X1 ke X3. Itulah perbedaan inferior sama given. Kalau barang given X1 ini di atas ya, dia naik jadi X2 ya, tapi X2-nya turun hanya sampai X3 di sini.
turunnya masih di atas X1. Jadi masih turun tapi masih di atas X1, itu inferior. Ya, itu perbedaan given sama inferior. Sama-sama bad goods dalam kasus penurunan harga ini, tapi berbeda di efek pendapatannya. Jadi kalau nanti ada pernyataan efek pendapatan dari barang given lebih besar ya dari efek substitusinya, itu betul. Ya, tapi kalau efek pendapatan barang inferior itu lebih kecil dari efek substitusinya, itu betul ya. Jadi harus diingat, perhatikan. Oke, kita lihat gambarnya di atas ya. Yang pertama ya, gambarkan garis anggaran pertama dulu, GA1. Evan gambar dengan yang garis hitam ini dulu ya. Nah, kamu sebelum menggambar lihat posisi X1 dulu. Kita gambar X1 di GA1. X1 itu posisinya di tengah, sehingga kamu nanti ngambilnya X1-nya di tengah. Jangan terlalu ke kiri, jangan terlalu ke kanan. Ambil tengah. Baru setelah itu dari sini gambar U1. U1 itu posisinya indifferent, itu yang penting dia ke atas menuju sumbu Y, ke bawah menuju sumbu X. Tidak boleh memotong kedua sumbu. Nah, setelah itu kita tentukan efek substitusinya dari barang ini, yaitu X-nya naik. Jadi cari di sepanjang U1, di U, kita tentukan X-nya naik. Misalnya di sini, titik ini. Ini adalah X2. Nah, dari X2 ini kamu gambar garis yang menyinggung X2 ini. Ya, Kevin gambarkan dengan garis merah. Ya, garis merah ini. Ya, ini adalah garis yang menyinggung ini X2. Nah, dari garis merah ini baru kita tarik garis anggaran yang naik tadi ya, tapi dengan kemiringan slope yang berbeda di PX-nya, karena PY-nya tetap tidak berubah. Nah, ini tarik garis yang sejajar dengan garis merah tadi. Nah, ini adalah GA2. GA2 ya. Nah, dari GA2 ini, dari garis anggaran yang kedua ini, dari GA2 ini, baru kamu tetapkan X3. Nah, kalau kita lihat dari posisi keseluruhan, X3 itu ada paling kiri. Di kiri X1. Berarti nanti sepanjang GA1 ini cari kiri X1, tapi masih di atas U1. Berarti di sini nih contohnya. Nggak usah jauh-jauh. Yang penting di bawah X1. Ini adalah X3. Ya, ini X3. Nah, dari X3 tadi baru kamu tarik U2. U2 asal naik aja, asal nggak berpotongan dengan 1. Nah, inilah U2-nya. Nah, ya. Jadi, ini adalah contoh kasus menggambarkan efek substitusi dan pendapatan untuk barang given ya. Diulang-ulang adik-adik, diulang-ulang ya. Insya Allah akan mengerti ya. Akan mengerti. Yang penting GA2 ini, kuncinya GA2 itu harus sejajar dengan garis singgung yang merah itu. Garis singgung merah itu diperoleh dari X2, yaitu dari efek substitusi. Demikian ya untuk kasus penurunan harga barang X, efek substitusi dan pendapatan. Ya, nanti di tutorial berikutnya Kaira akan ajarkan untuk kasus perubahan harga barang Y. Oke. Nantikan materi-materi lanjutannya ya. Jangan lupa subscribe dan like channel Ruang KAIR untuk mendapatkan materi lanjutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.